pikiran atau pemikiran beliau tuh langsung switch ke yang lain. Oh berarti semua janji kita harus kita deliver. Jadi udah langsung bahas cara mendeliver semua janji. Satu hal mungkin ya, harus saya katakan di sini bahwa Pak Prabowo itu tidak suka mendengar seseorang bicara tentang orang lainnya, menjelek-jelekan orang lainnya, itu beliau nggak suka. Misalnya dulu ya, misalnya rivalitas Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya, dulu waktu masih panas-panasnya gitu. Jangan dikira menjelekkan Pak Jokowi di hadapan beliau terus beliau senang. Enggak, loyalitas itu perlu, penting gitu loh Bos, ya kan? Ya dong, kan berkarya di situ, hidup di situ kan gitu Pak, ya cari makan di situ barangkali kan gitu, iya kan? Welcome to Total Politik dan hari ini kita bersama seorang bukan A1 nih. Bukan A00,3 ini rotring nih Iya. A rotring lah. Jaraknya cuma 1 senti dari Pak Prabowo nih. Betul. Kemana-mana nempel kan. Iya. Mayor Teddy aja masih samping kan. Betul. Nempel. Saingannya cuma Bobby The Cat aja. Mas Daryono nih. Iya. Sudaryono. Dia masih Mas. Buat orang-orang yang udah tahu Pak Prabowo dan inner circle-nya, Mas Sudaryono ini tier 1 lah. Alhamdulillah. Ya pujian adalah teror gitu. Gue saksi Bos. Oh iya. Waktu gue ke Malaysia tahun 2013 ya. Itu ketika Pak Prabowo mengadvokasi Wilfried Soy, gue dengan Ian waktu itu dan almarhum Deden L. Benjamin ini kan, almarhum pergi ke Deden Malaysia. Lo yang bawa Pak Budi ya, Budi Purnomo ya? Iya lupa gue, pokoknya aku ikut lah pada akhirnya. Aku lupa prosesnya gimana, mas. Kadang-kadang kita lupa proses. Jangan keterangan langsung ini, ceritanya. Ya disitulah Mas Daryono yang membersamai Pak Prabowo dari jarak sangat dekat, mengurusi A sampai Z, termasuk menghubungkan dengan lawyer, dengan apa Wilfrida gitu-gitu. Iya. Bukan begitu Mas? Lama banget ya. 2013 11 tahun yang lalu. Saya juga melihat ini, beliau ini dari ketemu di Wilfrida belum lama, wah posisinya tinggi sekali nih di Total Politik. Kira luar biasa. Iya, kalau Mas Daryono yang beda cuman rambutnya udah mulai agak putih. Tapi karena gue tahu karena dia ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, kan gubernurnya 10 tahun rambut putih, minimal ada putih-putih tipis lah. Rambut udah mengarah ya. Mengarah. Kan kata Pak Jokowi kan gitu. Ciri-ciri pemimpin kan rambutnya putih ya, kita lumayan lah ada syaratnya kepenuh. Muka belum berkerut tapi. Belum. Ya, tapi Pak Prabowo nggak ada rambut putih kayaknya tuh. Ya karena kelihatannya memang treatmentnya pas lah gitu. Jadi Pak Prabowo kan dari dulu kan gitu aja Mas, betul nggak? Anda kan ketemu di tahun 2013 sampai aku sekali aja pas ketemu, sisanya ketemu Pak Jokowi tiap hari. Jadi wartawan Pak Jokowi. Main 2 kaki juga. Enggak, justru malah kaget gue diajak Bos. Sebagai wartawannya Pak Jokowi waktu itu. Diajak. Torik gitu, Iya, Torik terus Haji Torik. Iya, Torik juga ya ke Wilfrieda ya setelah tapi gue nggak barengan gua ya kan. Iya. Kita kan ke situ mungkin ada 4-5 kali sidang betul Mas. sampai putusan bebas itu. Dan waktu itu belum ada tanda-tanda kayak Pak Jokowi akan running melawan Pak Prabowo. Belum ya? Belum. Waktu itu tapi kan lo termasuk yang berkeinginan Pak Jokowi running the presiden kan? Oh, gua kan nggak punya aspirasi, Mas. Wartawan harus netral. Seperti aparat kan, kita harus netral. Enggak ada wartawan kemarin hantam-hantam Pak Prabowo terus ada. Ada ya? Ya mungkin dia mewakili publik. Satu alma mater sama lu. Siapa? Torik enggak baik ya. Oh gitu Mas ya. Iya. Kita ngomong apa sih ini? Bingung ini Mas Daryono. Soal Jawa Tengah kemarin Mas. Iya. Ini kan agak mengejutkan gitu. Mantan Gubernur Jawa Tengah, kandang banteng, rontok oleh Pak Prabowo kemarin. Itu oleh Pak Prabowo atau oleh yang lain? Ya, atau jangan-jangan betul kata orang-orang karena Pak Jokowi nih. Ya saya kira kerja kelompok ya. Namanya menang itu kan kita nggak bisa ngukur kadar oleh karena siapa ya. Ya semua relawan saya kira juga punya jasa ya.
Memang kita kan nggak bisa ngukur, oh si ini kerja keras sekali, yang sini kerja menengah Pak, medium, kan nggak gitu. Saya kira kerja, dan kita harus akui lah bahwa lebih dari 90% rakyat Jawa Tengah itu kan senang sama Pak Jokowi ya, kita harus akui itu. Ya, tentunya senang sama Pak Jokowi itu modal. Oh jadi surveinya Pak Bambang Pacul benar itu ya, approval rating Pak Jokowi di Jawa Tengah sampai 90 sekian persen Saya kira itu. iya, kita lakukan itu dan itu benar. Kan kalau mungkin diperhatikan ya, foto-foto atau billboard dan lain-lain di Jawa Tengah kan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebelum ada Gibran kan. Itu memang kan ya kita suka tidak suka, mau tidak mau, memang kan Pak Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat. Approval rate secara nasional kan di atas 70% tuh kan luar biasa, Pak. Di Jawa Tengah khususnya tuh di atas 90%. Pergi ke desa-desa nggak ada orang yang kenal Pak Jokowi, dan hampir semua orang tuh senang sama Pak Jokowi. Itu poin satu ya. Itu modal dasarnya. Selain itu kan tentu kan Gerindranya kan juga beda gitu ya. Maksudnya ya kita telah berproses dari pemilu ke pemilu juga kan, kita evaluasi dari pemilu ke pemilu, kalah dan seterusnya itu kan. Selain itu koalisinya juga cukup besar. Itu juga modal lah. Apapun kan misalnya Bupati Gerindra pasti setidaknya kan tidak resisten terhadap kampanye kita. Bupati dari Partai Golkar misalnya juga tidak resisten terhadap kita. Jadi ini ya menurut saya kerja kelompok lah ya. Udah oke. Memang di atas lebih dari ekspektasi yang ada. Kita sih target mungkin imbang aja udah sekali putaran lah ya. Tapi surprisingly sih menarik ya. Nah, 53% ya signifikan. Mas Dar, jadi ini kita tadi karena evaluasi, ini hasil evaluasi bahwa kecintaan pada Pak Jokowi ini jadi modal untuk mendapatkan simpati publik di Jawa Tengah gitu. Apa aja sih hasil evaluasi Pak Prabowo di setiap kekalahan itu sama aja atau seperti apa sih? Kan Mas Daryono kan ngikutin dari 2009. Jangan 2004 nggak jadi konvensi Golkar juga udah ada di situ. Iya, Kita sejak kapan sih Mas Daryono ikut Pak Prabowo? Setelah 2010. Oh, setelah 2010. Jadi ya 14 tahun ya. 14 tahun saya ikut beliau. Gini, yang pertama kan gini ya. Memang faktor kampanye itu kan macam-macam, Bro. Ada sosmed lah, ada serangan udara dan lain-lain ya. Tapi kita harus pahami memang di ujungnya itu pasukan infanteri, Pak. Jadi pasukan infanteri. Bahkan untuk Pilpres, Mas. Waktu Pilpres. Jadi saya jadi ketua Gerindra Jawa Tengah kan 4 bulan persis sebelum coblosan. Kira-kira seminggu, 2 minggu atau 3 minggu sebelum Mas Gibran diumumkan jadi cawapres lagi. Jadi memang hal yang menjadi tumpuan utama atau hal yang menjadi sesuatu yang paling utama yang saya sebagai ketua gitu lakukan tuh udah pasukan Pak di lapangan, Pak. Bahwa kita harus sampai ke TPS, RT, RW desa gitu loh. Nah, aku menekankan itu sih. Karena ujungnya kan kita itu harus mencari, menggalang dan mengamankan suara, Pak. Jangan sampai kita udah mencari, menggalang, nggak aman, ya kan? Kita ngamankan aja tapi nggak pernah nyari kan gitu. Saya sih jujur aja, Pak Bambang Pacul, terus kemudian metode PDIP di Jawa Tengah tuh mungkin juga salah satu referensi kita bergerak juga kan. Apapun dengan gurali lah, sebutan macam-macamnya ya. Dan cara mereka bergerak itu juga kita menjadi, karena kan karakteristik lain provinsi, lain kabupaten kan lain ya. Kalau Jawa Tengah itu memang kita harus akui lah. Partai tersukses di Jawa Tengah itu kita harus akui PDIP. Nah, ngapain kita belajar dari partai yang sukses di provinsi lain? Kita belajar dong dari partai yang sukses di Jawa Tengah kan gitu. Sehingga kalau kita ikuti Pak Bambang Pacul ya, Pak Bambang Pacul kan salah satu idola lah. Aku idola beliau lah ya. Kan pasukan gorong-gorong, pasukan apa? Nah, burung hantu. Walaupun kita mungkin berimajinasi dengan fungsi masing-masing gitu ya. Saya meyakini bahwa itu maksudnya adalah pasukan infanteri di lapangan dengan infanteri pegang senjata, ada yang pegang meriam, ada yang pegang apa kan gitu. Iya. Ya. Tali sangkur kalau Ada juga mungkin ada juga kan pasukan yang harus nyiapin orang kesehatan apa dan seterusnya. Jadi agak masuk sama imajinasi tentara itu masuk. Iya. Jadi komandan Stelsel itu ya. Jadi memang ya pasukan infanteri itu penting, bahwa ada orang kita yang berkampanye Prabowo Gibran dan Gerindra. Prabowo Gibran nomor 1 dulu tentunya, baru kampanye Gerindra di setiap titik gitu.
Dulu aku punya slogan bos, namanya jangkrik bos itu. Jadi kalau kita bilang jangkrik bos, nanti pasukan kita bilang jangkrik. Ya. Jangkrik itu artinya menjangkau semua titik. Gitu. Oh, bukan. Ya, tapi kan ada, slogan. ya, sanggup pasti ada lah Bang. Jangkau nih kalau nggak pakai bensin kan nggak mungkin jalan kaki. Ya, jadi jangkrik bos ini kan satu mudah dikenal karena biasa dulu di film Warkop gitu kan ya. Tapi bahwa menjangkau semua titik itu penting gitu. Karena kalau 4 bulan sebelum coblosan ya mau nggak mau tuh di situ Pak. Kita fokus di situ. Kita ikutilah ya, kita namanya ATM ya kan, amati, tiru, modifikasi dari partai yang paling sukses di Jawa Tengah itu namanya PD Perjuangan. Gitu sih kira-kira. Kalau ditanya lebih detailnya tuh lebih ke situ. Jadi menurut Mas Daryono kemenangan yang agak mengagetkan bahasa Anda tadi di Jawa Tengah itu karena memang Anda begitu masuk, Anda lihat dan tiru aja. Pelajarilah paling tidak metode kemenangan PD Perjuangan dan Pak Bambang Pacul selama ini. Iya gini ya, kan saya kan asli aku dari Gerobokan Jawa Tengah, oke. Tapi kan ikut Pak Prabowo dari 2010. Praktis kan kita kegiatan partai di daerah kan mungkin nggak monitor. 4 bulan Oktober saya datang, akhir Oktober saya datang kan, langkah 4 bulan ke depan itu kan artinya nggak boleh salah bos. Iya dong. Udah mepet, Kan Pak. karena kalau Nggak ada begitu waktu salah nggak belajar ada waktu lagi untuk Koreksi kita ya. koreksi, nggak bisa. Jadi kita harus datang, kemudian saya langsung safari ke 35 kabupaten kota, saya ketemu dengan semua ranting, semua anak ranting kita kumpulin di setiap kabupaten kota ada 1000 gitu kira-kira. Saya habisin 2 minggu Pak. Jadi sehari itu 2 sampai 3 kabupaten. Dalam rangka saya mesti tahu dong, kan kenali dirimu dan kenali medan pertempuranmu kan gitu. 1000 kali bertempur, 1000 kali menang kan kata Sun Tzu kan begitu. Jadi saya ingin mengenali dulu pasukan gue ini sebagus apa atau sejelek apa atau sebatas mana kan gitu. Kita datang. Dari situ oke, semangat ada. Tinggal the matter of management. Kita manage benar. Orang yang sudah semangat ini kan harus diatur, Pak. Kita punya pasukan katakanlah berapa puluh ribu misalnya. Semangat, militan semua. Kan nggak cukup militan, harus diatur. Fungsinya, tugasnya, apanya. Nah itu yang akhirnya dalam 4 bulan itu saya bikin milestone. Sampai dengan H-7 pencoblosan kita bikin milestone. Nah, alhamdulillah sih, milestone itu tercapai semua. Dari mulai nyiapin sistemnya, nyiapin tenaga rekapnya misalnya, sampai sedetail itu kita lakukan. Nah, waktu itu Mas menghindari kan ini Mas Daryono kan orang baru relatif Jawa Tengah kan. Masuk udah jelang-jelang campaign kan, race kan. Udah harus lari cepat gitu. Ini menghindari dan memverifikasi informasi laporan dari bawah itu gimana Mas? Karena pasti kan kepimpinan baru umumnya, oh mantap Bang, udah beres nih Pak. Ini kita bisa semua nih Pak. Kan ada pasti kayak gitu tuh biasanya. Iya. ABS gitu lah. Nah, gimana lu memverifikasi itu gitu Mas Dar? Aku ini pola metode leadershipnya Daryono tuh gimana sih? Jadi gini, kan saya tidak bisa menggantungkan nasib satu kabupaten tuh saya gantungkan ke satu orang, namanya ketua DPC ya. Kalau di partai itu kan Dewan Pimpinan Cabang itu. Sehingga kita itu langsung, jadi ketua DPC tetap kita koordinir, tapi kita ngambil bawahnya bos. Di level kecamatan sama desanya tuh langsung kita grab. Kalau enggak kita nanti ujungnya apa-apa nanya dulu sama satu orang. Jadi gimana Pak? Dia tanya dulu, nggak nyampe kita, kelamaan. Sehingga saya yakin, ini keyakinan saya kan, namanya meniru PDIP kan. Saya yakin PDIP-nya Pak Bambang Pacul tuh mungkin begitu-gitu juga. Jadi bagaimana pasukan struktural yang di bawah itu betul-betul pasukan bergerak kemana, masalahnya apa, kurang makan, kurang minum, kurang logistik, kurang gambar, kurang foto, kurang apapun itu harus sampai ke apa istilahnya, pusat komando, puskodal lah kira-kira gitu. Tentara. Iya, kita ngomong tentara. Jadi kita memang kalau mau gampangnya ya, misalnya aku jadi ketua Gerindra, ketua pemenangan nih, gue tergantung, yaudah deh, gimana ketua DPC-nya? Ya nggak jadi bos. Ya mau nggak mau kita mesti
ada ungkapan aku dikasih tahu senior ya. Trust is good, control is better. Jadi ya mau nggak mau kan saya tidak suka melakukan pergerakan yang saya tidak bisa ketahui pergerakan sama di mana. Nah, di Jawa Tengah ketemu sama Pak Bambang Pacul udah? Enggak, belum. Mungkin Anda bisa. Kirain kan. Ya, karena udah mode tempur tuh. Iya, udah. Oktober kan mode kan tempur, udah, Bos. iya, Kalau ketemu ini aduh mau ngomong apa nih orang kita mau tempur ya kan. Iya, betul. Iya, kecuali Kamu idola. 5 bulan sebelumnya Iya, mungkin 6 bulan masih. Iya. Bisa, tapi ini juga pertanyaan yang ini juga, Mas. Lucunya nih, Ri, kan Pak Prabowo kan tentara, ahli strategi. Ini Oktober, campaign November. Harusnya ini orang yang memang betul-betul udah experience, tahu medan, mengakar di pasukan. Kenapa dideploy dari pusat namanya Sudaryono Dan itu yang resiko. as tengahnya Pak Prabowo? Nah, ini kan bagian dari evaluasi juga jangan-jangan. Betul, dan nggak ada kata Mas Daryono, nggak ada tuh waktu lagi koreksi, uji coba lagi koreksi, ya kan? Nggak ada kan? Sekali pukul harus berhasil gitu kan? Iya. Kenapa sih asbabun nuzulnya gimana tuh? Kayaknya mesti diatur podcastnya ke Pak Prabowo, mending lu tanya. Ya, lu kan pasti dikasih tahu. Lu pasti nggak tanya gitu, Mas. Kenapa gua? Kenapa harus diganti gitu? Ini kasih cuaca aja kalau lu nggak Perintahnya mau. apa Iya, sih, perintahnya apa? Enggak ada Apa perintahnya. jangan-jangan Ya. Pak Jokowi yang minta ganti? Kayak Daryono bagus tuh Pak Prabowo. Daryono bagus tuh, aku lihat tuh. Ya. Jadi aku sih nggak nanya ya. Ya gini ya, tentara kan. Kalau udah perintah ya kita nggak boleh gagal kan gitu ya kan. Jadi begitu ada keputusan, tapi saya sendiri, misalnya aku sendiri waktu selama di Jakarta misalnya gitu ya, kan kita ini kan sebagai orang politik nih kan kita punya visi, Pak. Kayaknya nih kalau mau gedein partai atau mau bikin gerakan nih baiknya begini dan begitulah. Ada dong, orang tuh kan pasti punya visi ya. Jadi aku sebelum jadi ketua DPD, sebetulnya aku tuh sudah mimpin ada 3 organisasi ya, yang satu APSI ya, aku kan ketua umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, APPSI. Kemudian saya bentuk namanya PAPERA, Pedagang Pejuang Indonesia Raya, which is basisnya di pasar-pasar tradisional. Terus kemudian saya bikin Tani Merdeka yang basisnya tuh di kelompok-kelompok tani di desa-desa gitu. Nah, jadi sebelum aku jadi ketua Gerindra Jawa Tengah, aku tuh ngerjain ini dalam rangka untuk saya, karena orang Jawa Tengah, saya berharap saya mau bantu untuk pergerakan di Jawa Tengah gitu. Sehingga kan yang udah kita bentuk ini kan kita udah punya visi, Pak. Oh, nanti pasarnya akan saya kerjain ini begini. Kelompok taninya saya bikin posko setiap desa seperti ini kan kita punya visi. Kemudian kalau kita bikin kaos, bikin stiker dan lain-lain tuh cara distribusinya mesti begini dan begitu kan ada dong. Kita punya dong visi kan gitu. Nah, pas kita mau eksekusi, tidaklah turun perintah saya untuk dideploy ke Jawa Tengah. Sehingga sudah instrumen itu saya bawa ke Jawa Tengah. Kemudian ketambahan pasukan yang namanya struktur partai, yang dimana aku juga nggak kenal-kenal amat sama orang ini gitu loh, Mas. Maka perlu aku untuk datang ke tiap kawasan. Bahkan saya nyempetin misalnya di daerah-daerah sulit. Ya. Aku tuh tidur di rumah kader. Sulit nih, coba penjelasan sulitnya apa nih? Ya sulit itu misalnya basis lawan lah gitu ya, basis partai lain misalnya gitu. Apakah basis hijau PKB barangkali atau basis merah di PDIP. Aku mencoba menyelami ada beberapa titik gitu di kabupatennya tuh aku datang tidak tidur di hotel, tapi aku tidur di rumah kader. Dan itu satu, aku dapat info A1 lah kira-kira. Oh gini Pak, kalau di sini begini, kalau di sini kepala desanya begini Pak, kiainya begini Pak gitu. Itu satu sisi udah dapat informasi A1. Yang kedua ya dianya bangga dong kita tidur di situ kan. Pimpinan. Terus jadi rame lah. Iya. Nah gitu. Jadi aku udah punya pasukan tadi yang aku bentuk sendiri. Iya. Begitu jadi ketua Jawa Tengah, kita punya tiba-tiba udah pasukan yang udah ada kan di situ ada gini. Nah, tinggal bagaimana kita cek ternyata semangatnya oke, baru kita lakukan sentuhan-sentuhan tertentu yang membuat orang yang semangat ini bisa kerja dengan sistem gitu. Saya kira gitu ya. Satu hal tadi tuh, Pak Bambang Pacul itu kan mungkin eranya senior ya. Tapi
di usia beliau, saya melihat ya pasukan-pasukan, terus cara ini kan tempur lah, pasukan luka-luka dan seterusnya kan, terminologi yang dipakai kan begitu ya. Iya. Saya melihat itu beliau itu orang yang pendekatan scientific approachment gitu loh. Nah itu yang kita coba tiru gitu. Tiru, amati, tiru dan modifikasi. Tentu kan beda dong, PDIP sama Gerindra beda. Saya kira itu. Nah dari tadi tuh Mas Daryono bicara soal Bambang Pacul. Ya kan. Ini seru karena kan suka tampil di sini. Iya, ini kan seru karena biasanya orang yang berseteru atau berperang dari jarak dekat ini kan saling menegasikan satu sama lain gitu. Kalau kayak sama Nusron ya. Apa mana? Ya, kalau Nusron tuh love hate relationship juga tuh Pak Pacul dengan Nusron. Itu lucu juga mereka berdua. Ya, Nusron Wahid ya, Bang Nusron Wahid, Gus Nusron Wahid tuh punya cara juga yang saya kagum ya. Saya juga ikuti. Aku cerita juga sama beliau waktu semobil, bilang Gus, ada juga yang Gus lakukan dalam rangka menyemangati pasukan tuh metode-metode tertentu saya tiru juga gitu. Nah. Kita yang baik kita tiru Pak, ya kan? Nah kita ekstrak ya Mas ya, ekstrak ya. Sebutkan 3 teladan atau contoh yang bisa ditiru atau Mas Daryono kagumi dari Bambang Pacul. 3 aja. 3. Ya, satu scientific approachment. Ya, kemudian gaya Jawaninya itu. Orang Jawa ini gampang-gampang susah, Pak. Betul kan? Kan dirimu di Batang lama ya. Lumayan Mas. Itu gampang-gampang susah, Pak. Bilang enggak tapi maksudnya iya. Bilang iya maksudnya enggak gitu. Ini kenyataannya begitu. Kita harus ngerti nuansa kan. Budaya pemenang ini. Itu kata orang kan gitu. Itulah alasan kenapa orang Jawa itu misalnya lebih pergi kemanapun di wilayah Republik di luar pulau, itu orang selalu penerimanya baik karena itu tadi ada satu kepribadian tertentu yang mungkin sulit dijelaskan gitu yang membuat orang tuh lebih mudah diterima gitu. Itu satu. Yang ketiga ya enggak, Pak Paculnya lebih Jawani untuk kan gayanya Jawani, Pak. Untuk masuk membina pasukan misalnya gitu atau ngomong di publik misalnya. Itu ya. Nah, jadi scientific approachment, kemudian tadi itu style leadership-nya tuh Jawani dengan istilah-istilah kan banyak tuh. Pelajaran-pelajaran dari kakek, dari apa. Aku kan suka nonton Pak ini. Total politik ini. Ya kan? Nah, yang ketiga itu adalah fokus pada pasukan di lapangan. Gitu dong. Kan Pak Pacul kan nggak banyak gimmick-gimmick apa itu? Sosmed lah, Twitter lah, apalah kan nggak ada Pak. Ada tapi nggak banyak. Ya, maksudnya nggak mendominasi itulah. Tidak dominan di situ kan itu. Pasukan gorong-gorong. Pasukan burung hantu kan itu. Iya. Walaupun kita nggak tahu kan itu tugasnya apa dan seterusnya. Itu malam itu. Ya. Kalau Gus Nusron itu sama sebetulnya. Ya ini kan orang-orang politik berhasil ya gimana sih ya kan? Selain memang ya saya sekali lagi guru utama saya tentu Pak Prabowo. Ya, ya pasti kan? Kalau itu mah no doubt gitu. Cuma kan nih karena penugasan di Jawa Tengah ya, dengan waktu yang sangat singkat, lu nggak bisa coba-coba bos, ya kan? Kan nggak bisa. Oh, menurut risetnya siapa? Nggak bisa Pak. Itu. Nah, kalau Kiai Nusronnya apa 3 nih? Lesson learned. Jadi Kiai Nusron itu hal kecil ya. Ini cerita orang dan aku tuh konfirmasi ke beliau. Gus, saya niru jenengan. Opo jadi kan gitu. Opo betul Opo. Gini Gus. Setiap ketemu sama anak buah, kita itu nanya. Ini acara habis berapa? Habis segini Pak. Ya udah. Oke ya, saya melu Handerbeni. Kita ikut itu. Saweran. Ikut. Mungkin nggak nambeli atau nggak nomboi semua beban acara, tapi kita sebagai pemimpin tuh, itu salah satu yang aku belajar dari Gus Nusron Wahid. Gestur ini ya. Iya. Nggak besar kecilnya, tapi kayak gitu loh Bos. Kan orang tuh kan merasa, gitu. Jangan kita jadi bos tuh perintah-perintah doang gitu kan. Apa namanya itu istilahnya? Kasih PR terus tidak pernah RP ya gitu. Kalau Kiai Nusron ini sama kita nggak pernah nanya kamu habis piro. Enggak. Iya.
Ada sekali nanya, total politik mau kamu jual. Giliran nanya duit, nanya harga total politik. Aku lagi banyak uang deh. Nah, terus. Lain-lain ya kalau leadership dan lain-lain sih kita belajar Ya. banyak dari Pak Prabowo ya. Karena apapun kan kita terpapar lah, saya gitu ya, terpapar pengaruh Pak Prabowo yang sangat besar, dan itu saya merasa beruntung lah. Nah, yang paling dipakai untuk konteks kemarin Mas Daryono memimpin Jawa Tengah itu apa? Lesson learned leadership dari Prabowo nih. Ya, Pak Prabowo. Jadi gini, kadang-kadang tuh kalau kata Pak Prabowo kan sering ngomong ingarso sung tulodo gitu ya. Jadi pemimpin tuh harus di depan memberi contoh. Jadi ya hal-hal kecil gitu. Kita misalnya bikin acara ya harus tepat waktu gitu. Hal-hal kecil, Pak. Ya. Tepat waktu itu bukan berarti kan begitu kita bikin acara jam 10 misalnya. Terus ada yang datang tepat waktu, ada yang enggak. Artinya yang tidak itu kan tidak menghargai orang yang tepat waktu dong, Pak. Gitu. Iya. Dia sudah ya kan dia mungkin punya acara lagi yang lain dan seterusnya kan gitu. Kemudian dari cara kita bicara, aku jujur aja, saya kan orang tua saya petani biasa gitu, bukan tokoh kades apa di desa. Ya saya belajar banyak dari Pak Prabowo. Bagaimana cara bicara, membuka pidato, bagaimana cara banyak, Pak. Karena kan kita jadi asisten pribadi ini kan kita jadi asrot ya kan, materi-materi yang disampaikan Pak Prabowo, kemudian beliau ya kan, Asrot apa? asisten sorot. Asrot. Ini bahasa tentara nih. Bahasa tentara. Ini bahasa tentara itu. Iya, Oh. Tanjurtik tau gak lo? Apa itu? Tama juru ketik. Wakatibdal tau. Wakil Kepala penitipan sendal. Ya asrot. Jadi kadang kita belajar materi-materi apa itu, ya kan, yang disampaikan bagaimana public speaking dan seterusnya. Ya, alhamdulillah. Saya merasa beruntung, Mas. Nah, Mas, balik lagi ke soal kekalahan. Ini menarik loh. Ini seni art of lose itu kan Ya. nggak banyak orang yang bisa paham gitu ya. Maksudnya gini, kalau gua mungkin nyalek sekali, gua gagal, gua selesai gua. Udah, gua nggak mau politik lagi lah. Mental Jangankan ini itu, usaha aja kalau tutup, gua nggak mau urus itu lagi deh. Sampai sekarang loh, usaha-usaha yang gua coba rintis dulu dan gagal, gua nggak mau nyentuh lagi. Dagang kopi udah nggak mau lagi. Nggak mau gua. Udah gua kopi mesin bawa sini. Ya mau ngopi ayo datang sini, nggak usah beli. Gua bayarin. Gak usah dagang kopi. Nggak usah dagang. Lu mau ngopi aja sini gitu. Nah, ini nggak gampang gitu menjadi melihat kegagalan tuh dengan angle yang lain gitu ya. Benar. Apalagi dengan apa yang terjadi kayak Pak Prabowo akhirnya gabung sama Pak Jokowi. Mungkin Pak Prabowonya ikhlas, pasukan belum tentu kan. Semuanya ikhlas kan. Pak kok ini kan orang yang kita lawan dulu nih Pak gitu kan. Gua rasa kawan dulu juga tadinya Iya kan, iya. nongkol juga kali. Iya. Diumpetin handphonenya Pak Prabowo kan. Mana handphone saya biar gak datang ke istana dipakai. Mungkin. Mungkin Mas. Nah, jadi apa sih Mas? Tadi nggak ada infanteri. Harus ada infanteri. Berarti dulu nggak ada infanteri dong. Ini kan bicara di Jawa Tengah ya. Maksudnya ada. Tapi infanteri. sangat terbatas Ya, dan mungkin, sangat tidak terlatih ya lah mungkin gitu. saya nggak tahu dulu kan. Nanti kalau bicara kan banyak faktor, sekali lagi kan bukan karena saya atau pasukan infanteri saya doang gitu. Ya kan banyak faktor. Kan juga relawan juga bergerak, partai lain juga kampanye kan gitu. Ya. Ini agak beda approach sama narsum-narsum yang biasa kita wawancara. Kalau pertanyaan hari itu Mas, diwawancara untuk narsum yang lain, oh ya itu Abang Dinda. Enggak Karena gitu. Abang. Enggak se ekstrim itu. Enggak, ini Tapi gua analogi. ini, tapi aku selama ikut Pak Prabowo ya, kalah dan bangkit lagi tuh gampang diucapkan tapi susah loh, Pak. Nah, itu Betul nggak, Bro? Gimana? Bukan kan gini. Dulu tuh kekalahan tuh diledek-ledek orang kan pasti kan. Betul, Kalah ya. lagi gitu. Bos, kalau kalah untuk bangkit lagi itu kan pertama lu mesti nyemangatin diri sendiri. Ya. Nyemangatin diri sendiri aja Itu kan udah nggak berat. gampang, Bos. Ya. Ya kan? Sebagai orang yang Iya, kalah. banyak orang kalah gitu. Ini bayangin ya. Ini nyemangatin diri sendiri dan nyemangatin pasukan yang ikut kalah. Kita bangkit lagi, kita coba lagi. Ya, Sean. Bangkit lagi, maju lagi, Bos. 2009 kalah, pasukan yang sama disemangati,
Maksudnya gini, begitu kalah beliau semangatin diri sendiri, nyemangatin pasukan, kita tarung lagi 2014, maju lagi. Gerindanya tambah besar, tapi 2014 belum beruntung, kita masih kalah. Terus kan semua ngelokro gitu ya, kalau bahasa Jawa kan ngelokro, aduh. Enggak, kita jatuh bangkit lagi, kata Pak Prabowo. Bangkit lagi semua, oh gitu Pak ya. 2019 kita Dan masih nurut ya. dan ikut bos. Jadi ini menurut saya itu gila sih. Aku sebagai ini ya, kita lihat itu tadi, lo dagang apa atau maju kades lah katakanlah gitu, kan begitu kalah, orang lain yang nyemangatin lo bro. Ini enggak Pak, ini dianya atau belionya nyemangatin pasukannya bos, sampai kalah gagal tarung lagi, kalah lagi, bangkit lagi. Kalah lagi, bangkit lagi. Jadi kalau Pak Prabowo bilang kalau kita gagal, kita bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Diomongin gampang, tapi Pak Prabowo apa? Sudah ngasih contoh bos, bahwa beliau lakukan itu sampai akhirnya menang kan gitu. Oh ternyata begini rasanya menang, enak juga. Kemarin pasti kaget tuh kan. Pasti yang lebih banyak nggak percaya. Itulah gue yakin ya. Ini bayangan gue ya. Di tim lawannya Pak Prabowo kan nggak percaya quick count. Di timnya Prabowo juga nggak percaya tuh bos. Karena mentalnya. Tunggu dulu nih, ini bener menang nggak kita nih, pasti gitu tuh. Iya. Ada cerita dua orang bercakap-cakap di Kertanegara. Iya salah satu eksponennya bersaksi kita. Tuh lihat nih, satu ikut Pak Prabowo udah 3 kali pemilu, Kalah satu terus. bergabung belakangan. Terakhir dengan Pak Jokowi 2 kali menang. Udah sampai berapa persen tuh kan? Udah nggak mungkin Iya, berubah nggak mungkin lagi. berubah lah. Ini bener kan nih ya? Jangan pesta dulu lah. Ini bener kayak lu emang kalah mulu, tapi ini udah gak bisa berubah lagi kata. Yang ngomong gitu Mas Budiman. Ya. Sebut Gitu aja ya. kalau orang soal Abang, kebaikan, soal baik, kebaikan baik. nggak apa-apa. Lu Abang, percaya abang. ilmu pengetahuan ini pasti menang kata Iya, Budiman Sujatmiko iya. kan. Dua-duanya abang kita. Satu lagi Satu lagi itu Ferry Julianto. Pas Ferry masih ragu kan. Masih ragu. Bapak Koperasi Indonesia ini kan masih ragu nih. Indonesia. Kita Buat ini beneran gak nih? Ini jangan-jangan belum nih. Kan kalau percaya statistik ini udah bener gak bisa berubah Ya, lagi fair benar gitu. benar itu. Jadi memang itu tadi kalah itu sehingga gini mas, setelah menang pun Anda bisa cek lah, nggak ada Pak kita di sosmed ngolok-olok siapa, nggak ada. Pernah nggak ada. Kita di semua sosial media, di pernyataan kita di media dan lain-lain dari semua TKN nih Prabowo Gibran ini kan nggak ada. Dan tidak ada semacam euforia berlebihan juga kan, karena dua alasan. Yang pertama memang kita pernah ngerasakan kalah dan susah, sakitnya kalah kita tahu, kita ada empati ke situ. Nah yang kedua tentu Pak Prabowo ini begitu menang tuh modenya berubah. Jadi mode menang pemilu, kemudian begitu di quick count menang tuh menurut saya ini apa namanya pikiran atau pemikiran beliau tuh langsung switch ke yang lain. Oh berarti semua janji kita harus kita deliver. Jadi udah langsung bahas cara mendeliver semua janji. Bukan euforia dengan pesta kemenangan. Tidak euforia dengan pesta kemenangan, tidak ada Pak. Bapak bisa cek ke daerah-daerah orang syukuran potong apa, ada sebagian tapi tidak dimobilisasi. Karnaval ugal-ugalan Nggak ada, juga, nggak Mas, ada. ya? Paling orang potong gundul apa itu nazar mereka masing-masing gitu. Karena itu tadi kita berempati karena pernah tahu rasanya kalah. Yang kedua modenya udah langsung switch. Kita pernah kalah itu kita berempati ya. Saya kira gitu ya. Aku pribadi sih gitu ya. Kita tahu lah gitu. Ini Jadi walaupun mungkin ada dongkol-dongkolnya gitu ya ada, tapi ya Bukan Mas, hanya Mas, pernah nih, enggak, berkali-kali kalah. ini karena menjawab pertanyaan tadi sore kita diskusi sama Mbak Uni di bawah. Ingat gak lu? Kok kayaknya nggak ada euforia Iya, kemenangan betul. Prabowo ini ya gitu. Malah orang-orang yang relatif quote unquote non sewu Mas, yang baru belakangan bergabung yang kemudian euforianya agak serius gitu ya. Maksudnya selebrasi lah. ya kalau di lingkungan orang dekatnya Pak Prabowo kita modenya mode itu tadi. Ini program makan siang minum susu gratis tuh gimana? Udah mulai dibahas. Kemudian kita untuk urusan bansos misalnya nanti pengelolaannya seperti apa. Kemudian
misalnya Pak Prabowo selalu mengatakan mobil nasional misalnya atau apa gitu. Jadi semua tuh udah langsung, oh bagaimana kita ketersediaan pupuk, udah langsung ada mode. Jadi orang tuh nggak dibuat vakum gitu untuk abis ngegolin lo lari-lari selebrasi dulu deh, baru kita mulai lagi pertandingan. Enggak, ini begitu lo golin ya selebrasinya nggak usah lari-lari buka-buka kaos lah, langsung kick off lagi untuk babak berikutnya. Gitu. Gini aja. Gini kayak Messi gitu ya, toh. Tapi Mas banyak juga yang mengkritisi waktu hari pemilihan. Pidato. Malamnya Pak Prabowo langsung Victory so called kita bilang itu victory speech. Dan dalam tradisi negara demokrasi yang udah besar kan, victory speech itu dilakukan ketika ada concession speech dari orang yang kalah. Baru kemudian yang menang ada victory speech. Tapi kok tidak ada pengakuan dan penerimaan kekalahan termasuk ucapan selamat dari dua kontestan yang lain. Tapi kok Pak Prabowo bikin nekat bikin pidato. Nekat. Yang kita bilang itu kita sebut saja itu victory speech atau pidato keamanan. Prabowo Subianto nekat membuat pidato. Kok gaya lu kayak Rifana Pratiwi. Aduh. Iya. Jangan langsung drop algoritma bos nama dia. Kan dulu 2000 yang pemilu yang lalu juga sama kan. Maksudnya iya kan, yang lalu-lalu kan juga sama. 2 kali pemilu lalu sujud syukur, Mas. Ya makanya kan artinya bukan, maksudnya dari sisi Pak Jokowi dong, yang mana dulu dong. Kan Pak Jokowi juga ada dong pernyataan tertentu, walaupun dari sisi yang sebelah kan tidak mengakui kan juga sama. SBY juga dulu sama. Ya, walaupun bukan pidato yang terencana kayak gitu ya. Ya saya kira ini pidatonya agak serius loh. Ya seperti ya yang tadi lo bilang apa tuh? Ada caleg partai apa gitu yang pokoknya declare aja, pokoknya saya menang gitu supaya gak diganggu. Bang Mardhani udah ngepost siapa aja yang menang dari dapilnya udah dipost sama dia. Ya kan, hitung-hitungan kira-kira wah udahlah nggak bakalan terkejar nih lah. Ya ini kan ini juga ya. Ya saya kira pasti ada alasan tertentu ya. Ya mungkin alasannya kita firm dong. Karena angka quick count-nya cukup meyakinkan ya. Mungkin kalau angkanya 50,8 gitu mungkin juga gini juga kita. Nanti dulu kawan, gitu nanti kali dulu, ya. Bang Ferry bisa benar-benar stres itu ya ngeliatin quick count papan quick ini count begitu itu. 58,59 tuh menarik bos. Di Jawa Tengah di quick count-nya kan 51, atau 52 ya. Pada kenyataan sesuai dengan tabulasi yang kita lakukan ya, saya yakin nggak akan jauh banyak berubah dari KPU yang jadi 53, jadi ya memang cukup signifikan. Aku sendiri di kantor kita di sosmed aku bikin pidato itu. Kita menang signifikan di Jawa Tengah gitu. Oh, bikin pidato tangan iya. Bikin pidato kebudayaan juga. Pidato kebudayaan. Ya kita sama bos, ya kan. Jadi memang ya itu bagian dari ini juga lah. Namanya kan dalam pertarungan politik ini kan punya strategi, punya treatment, punya taktik, dan punya cara kan Pak. Caranya itu kan cara sebelum, menjelang, hari H pencoblosan, dan setelah selesai pencoblosan. Kan pasti ada dong. Nah itu mungkin bagian dari situ ya. Bagian dari. Ini sekarang gimana? Situasi gimana Mas Dar? Orang datang mau jadi menteri segala macam ini. Ya, sebagai jangan-jangan orang menyerbu Hambalang ini. Iya. Pak Prabowo butuh aspri yang lama lagi nih untuk mendampingi ini. Saya kira itu urusannya capres-cawapres lah. Gini, orang sekali lagi tadi disclaimer-nya adalah ini hasil kerja kelompok bos, dan tidak ada kadar yang bisa secara pasti misalnya si Jono tuh kerja keras sekali gitu, siapa misalnya Budi atau siapa gitu kerjanya kan nggak ada justifikasi, nggak ada orang nilai, tapi kan pada kenyataan menang. Sehingga saya kira dengan adanya partai koalisi, ada relawan dan seterusnya, saya yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran tuh sudah punya satu rumus kalkulus tertentu yang tinggal input keluar output lah kira-kira gitu. Ini jawaban normatif nih, udah pasti kan harus jawab begitu Mas Daryono kan ya. Tapi gue mau nanya nih, lu sebagai orang yang mengenal dekat Pak Prabowo, kan orang berharap nih pengen jadi ini, pengen jadi itu, gimana pengen mengesankan Pak Prabowo nih, membuat terkesan Pak Prabowo. Kasih dong sedikit gini.
gimana ya? Kisi-kisinya Iya. ngolah Pak Prabowo tuh gimana caranya lah gitu. Gini Mas, kadang-kadang Pak Prabowo tuh dikira orang muji-muji Pak Prabowo atau mungkin jelek-jelekin lawannya Pak Prabowo tuh akan bikin Pak Prabowo suka gitu. Sebenarnya Pak Prabowo tuh gimana sih? Lu udah tahu. Enggak, mungkin. Mungkin. Atau Pak Prabowo Agak sukanya spesifik dikasih gitu. anggrek gitu, Bung, atau buah mangga gitu Mie misalnya. goreng. Mie goreng. Nasi Ya, goreng. gini, kita harus tahu. Nah, sebagai orang paling dekat Pak Prabowo, lu kalau mau deketin Pak Prabowo, lu jangan harap pakai cara ini gitu. Ini misalnya. Ini jadi bikin ini dong, thumbnail jadi buat- tips. Buat Iya. yang mau jadi Menteri Prabowo dengerin ini. Thumbnailnya itu tuh. Ayo. Gini, Pak Prabowo itu orangnya kan apa adanya. Nah, kemudian jangan lupa ini kan Kopassus, Bos. Ya kan? Sandi Yuda nih ya. Paling tidak kan ini pendapat saya pribadi. Orang paling menurut saya HRD terbaik di dunia itu adalah tentara. Kenapa? Dari pangkat rendah itu yang diurusin orang, Bos. Ya kan? Dari jumlah yang sedikit lama-lama jadi banyak kan. Jadi cara menilai orang tuh pasti beliau punya cara tersendiri. Satu hal mungkin ya harus saya katakan di sini bahwa Pak Prabowo itu tidak suka mendengar seseorang bicara tentang orang lainnya, menjelek-jelekan orang lainnya tuh beliau nggak suka. Artinya apa? Misalnya. Ya misalnya Budi sama Ari ya. Kita misalnya friend. lo, Budiari. Nah. misalnya bilang gitu, Pak, Budi ini nggak beres Pak ini Pak. Kenapa? Harus diganti Pak ini Budi ini Pak. Oh gitu. Terus gimana? Ya kalau Bapak percaya saya siap. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi ya. Ya oke. Dan tewas langsung tuh biasanya ya. Iyalah. Hilang orang yang saya siap itu. Ya inilah apa? Digeser lah Jadi ya. artinya, udah deh ya kan. Ini Banyak kan, korban dong berarti selama ini dong. kadang-kadang kan orang kan gitu ya, mungkin nggak ngerti atau ya kan Pak Prabowo ini kan orang Jawa juga. Jadi ya ngono yang ngono lah gitu loh. Ada ungkapan kan ngono yang ngono tapi ya ojo ngono lah gitu ya kan. Jangan dikira loh mungkin orang misalnya dulu ya, misalnya rivalitas Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya dulu waktu masih panas-panasnya gitu. Jangan dikira menjelekkan Pak Jokowi di hadapan beliau terus beliau seneng. Enggak. Oh, Oh, kredit nggak naik. Kredit Mas, ya? nggak naik, Bos. Kredit lo turun jauh tuh. Lo ada urusan apa kamu jelek-jelekin Jokowi ke saya kan gitu, Bos. Oh gitu. Iya, Gitu Mas. Iya. Padahal dikira mantap Dikira kan nih kredit nih kita mantap deh. juga nih. Apalagi kalau misalnya dulu misalnya pernah dekat sama Pak Jokowi misalnya gitu ya. Terus wah, ini Pak enggak ngomong jelekin. Jadi ada semacam gini. Gila tuh. Samurai itu ya harus bela. Jadi samurai itu harus loyal gitu. Jadi kalau ada orang kader partai lain misalnya gitu, terus dia belain banget gitu, sebela-belanya kadang sampai nyebelin gitu. Itu buat beliau itu samurai. Right or wrong my boss gitu, right or wrong my party. Itu Gitu. udah baru dapat kredit tuh. kayak Itu gitu. kredit. Itu kredit. Tapi kalau orang belani-belano gitu loh, Bos. Ya kan dia pragmatis, dia kesini ngomong begini, di sana ngomong gini, nah itu tak ada kredit tuh. Jadi misalnya kita suka sebel nih, Mak. Saya nggak bisa sebut seorang ya, tapi maksud takutnya nanti itu karena pendapat saya pribadi ya. Iya. Misalnya dia belain apa? Katakanlah gini lah, Ruhut Sitompul misalnya dulu waktu di Demokrat kan belain Pak SBY banget tuh. Ya buat Pak Prabowo itu samurai. Ya lu itu ya kader partai lu harus bela. Siapa? Adrian Tampitupulu. Mungkin buat kita dongkol gitu. Tapi ya itulah samurai. Dia itu bela Bu Mega. Bu Mega, bela bosnya, bela partainya. Gitu dong. Iya dong. Enggak kesana ngomong apa, kesini ngomong apa gitu. Karena Pak Bo itu gitu, menghargai orang yang punya loyalitas. Bahkan Bang Ruhut gue ingat banget tuh. Dibilang saya ini anjing penjaganya SBY, memang iya. Itu kredit tuh buat Pak Prabowo. Ya itu Ibaratnya ya maksudnya artinya apa? Artinya lu ada di satu organisasi, ibaratnya lu cari makan di situ atau lu hidup di situ dan secara organisasi menempatkan seseorang menjadi pimpinanmu. Right orang kalau merasa nggak nyaman, ya lu keluar dong gitu. Iya dong. Nggak bisa misalnya dia sama-sama satu partai terus datang ke Pak Prabowo misalnya, wah Pak ini nggak beres, ya itu nggak kredit.
Saham terkoreksi langsung. Sahamnya terkoreksi karena ngapain kamu cerita kejelekan bosmu ke saya? Apa maksudnya kan gitu Pak? Nah itu. Tapi kalau di media dia bela-bela, ya itu namanya apa? Itu samurai. Gitu loh. Loyalitas itu perlu, penting gitu loh Bos, ya kan? Ya dong, kan berkarya di situ, hidup di situ kan gitu Pak. Ya cari makan di situ barangkali kan gitu, ya kan? Nah, Apalagi mas selain menjelekan nggak boleh, loyal. Ya termasuk kalau mau muji-muji berlebihan. Muji berlebihan juga nggak boleh mas. Bukan nggak boleh, ya kan orang. Karena kita ini kan bisnis model kita itu. Muji berlebihan ini ya. Muji berlebihan. Mantap abang nih kan, totalkanlah Ya. Jadi ya kalau memuji boleh, tapi kalau memuji berlebihan kan kadang ada. Pujian apa yang paling nggak disukai Pak Prabowo? Maksudnya pujian kind of. Jadi biar Dinda ini nggak salah juga nih kalau monolog nih. Enggak, ini yang ku maksud tuh gini, memuji seseorang yang lain gitu. Misalnya, ya kan. Mempromosikan misalnya orang Ari gitu. datang ke beliau terus, wah Pak Budi tuh luar biasa. Nah itu tuh ada apa nih? Menggoreng ini ya, menggoreng saham. Goreng. Jadi Pak Bo itu gitu. Aku ada cerita ya. Aku kemarin sempat ramai juga di TikTok. Aku kan ada TikTok ya. Walaupun masih kecil 30 ribuan follower. Gede itu mas. 30 ribuan follower tuh, tapi ada yang satu FYP bro. Sampai 9 juta yang nonton. Jadi aku punya, ini kisah nih, mumpung mungkin di sini aku ceritain. Jadi tahun 2014 aku kan tahu kan gue ikut beliau kan. Jadi waktu kalah, terus kan Pak Jokowi ke Kartanegara untuk menyampaikan undangan untuk hadir di pelantikan bos. Nah terus ya beliau bilang, ya udah, ya Pak siap, nanti saya usahakan hadir, tapi kemungkinan saya keluar negeri kan itu. Singkat cerita, Pak Bo itu malam besoknya pelantikan Pak Jokowi tanggal 19 sore malam itu tiba di Jakarta. Nah kita semua udah pokoknya kita harus berbuat sesuatu supaya Bapak tidak pergi. Bayangin, berkonspirasilah ajudan-ajudan ini ya. Tapi apa yang terjadi kan pergi Pak. Nah pergi, kemudian waktu itu saya nggak ikut. Terus sore-sore beliau telepon saya, Dar kamu di mana? Saya di Bogor Pak, saya nggak rela Pak, Bapak ini nggak bisa Pak, ini begini begono Pak Jokowi kan Bapak dulu begini, cerita gitulah. Nggak bisa gitu Dar. Ya nggak bisa, Bapaknya hanya bisa gitu. Kita semua nggak terima Pak itu. Anyway, saya kemudian besoknya dipanggil makan pagi. Terus kita protes, ngeroweng dong Pak. Ngapain sih Pak Bapak ini datang ke pelantikan Pak Jokowi? Apa sih Pak? Anu gitu. Terus beliau bilang gini, Dar, saya ini jenderal bawa pasukan, bukan jenderal di belakang meja. Kamu pernah nggak ngalami melihat dengan mata kepalamu sendiri di tengah-tengah pasukan ranjau depan mata kamu meledak, deng, terbang sepatu seisinya, di belakang deng terbang. Kamu sebagai komandan apa yang kamu lakukan? Kamu diam saja selamat, tapi kan anak buahmu. Apa yang terjadi? Kata beliau. Beliau mengucap 2 kalimat syahadat. Disinilah saya Prabowo Subianto akan berakhir asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 2 kali. Baru bergerak nyelamatin. Kan nggak tahu Pak, waktu beliau, kata beliau kan nggak tahu. Akhirnya selamat. Kamu pernah nggak ngerasakan sudah terkepung pasti mati? Udah diumumkan di radio semua, pasukan kita pasti mati. Ternyata kabut datang dan seterusnya, kita bisa lolos, merayap dan seterusnya, bisa besok paginya tuh berapa kilo dari titik itu dijemput pakai helikopter, akhirnya selamat. Itu juga sama. Disinilah kamu akan berakhir. Jadi beliau cerita, saya ini dalam hidup sudah 3-4 kali kesempatan mengucap 2 kalimat syahadat karena sudah pasti mati. Nah, orang hidup itu paling takut mati. Nah, saya pernah sudah di batas itu, dia bilang gitu. Jadi buat saya, sakit hati itu seperti debu yang menempel di baju. For the sake of the country, there is no room for the sake of the country. There is no room for personal feeling. For the sake of the country. Nangis Pak. Nangis Pak. Jadi pendekatan beliau tuh
sesederhana itu. Beliau bilang, saya ini berangkat penugasan, doanya itu selamat. Tapi Tuhan kasih selamat, Tuhan kasih panjang umur, dan Tuhan kasih kekayaan. Jadi buat saya ini adalah isyarat dari Tuhan bahwa saya harus berbuat lebih dari apa yang saya mampu. Gitu. Itulah yang juga menurut saya memotivasi beliau kalah bangkit lagi itu karena bukan pengen jadi presidennya, Pak. Karena beliau punya visi bagaimana membangun negara lah. Yang harus, coba kalau beliau tuh demokratis sejati loh, Pak. Betul nggak? Ya kan? Berhenti jadi tentara, dia bertarung tidak rebut partai orang. Dia bangun partai. Bangun partai, bangun pasukan, bangun partai, bangun pasukan, bangun, kalah, bangun lagi, sampai. Jadi ini sangat, aku cerita sama beberapa orang, dibilang ini pas filosofis apa istilahnya tuh, tasawuf gitu ya, cerita ini. Karena buat beliau tuh orang hidup yang paling ditakuti adalah mati gitu. Dan itu sudah pernah diambang itu gitu. Jadi buat gitu. Sehingga kalau dia nggak pernah, yang membuat mungkin beliau tetap prima gembira itu ya itu tadi, nggak ada beban. Orang mau ngejek lah, orang mau apa, udah kebal gitu. Kira-kira gitu. Jadi buat saya Pak Bo itu orangnya apa adanya. Gini, orang kan bilang macam-macam lah ya. Tapi banyak sekali orang yang kerja sama beliau tuh tahunan, Pak. Kalau lu punya bos nggak menyenangkan kan lu nggak akan lama-lama Pak kerja di situ. Ini orang 15 tahun, 20 tahun. Ada yang sampai 30 tahun, ada yang dari bujangan sampai punya anak, sampai punya anaknya sarjana sampai. Nah itu. Jadi buat saya apa ya? Ini tuh saya kan orang desa sekolah ini itu terus diangkat sama beliau jadi asisten pribadi sehingga bisa lihat beliau dari dekat, tahu beliau tinggal serumah selama 5 tahun. Ini kesempatan. Sehingga terpilih jadi presiden ini kayak, ngerti gak sih lo? Kayak beban, keinginan, cita-cita yang selama ini kita inginkan tuh, aduh, udah jadi presiden gitu. Jadi motivasi sebagian motivasi hidup kita untuk menjadi, ya sebagian besar saya harus akui bahwa sebagian besar motivasi hidup saya salah satunya adalah menjadikan atau mengantarkan beliau jadi presiden. Nah, ini besar dari motivasi hidup Anda sendiri. Anda mau jadi apa? Belum. Jadi sekarang saya katakan iya. Jadi ini agak ini juga agak slow lah gitu. Iya. Karena kan kalau kemarin itu misalnya kalah loh bro, habis kalah, terus kita ini begitu kalah kan kita semangat lagi, bangun kekuatan lagi, kita ini kerja terus Pak. Ini kan enggak, udah menang nih. Ya yang dipikirkan sekarang kalau dipanggil sama beliau ya bagaimana program bisa jalan, bagaimana itu program itu nggak dikorupsi misalnya, bagaimana pengawasan programnya, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang ditunjuknya, bagan organisasinya seperti apa gitu. Jadi udah ngomongin. Karena beliau nggak mau nunggu gitu, jadi pengennya begitu dalam masa transisi ini betul-betul ya harus persiapan dong, ya kan. Dan sebagian kan sudah ada uji coba kan, kayak makan siang udah mulai simulasi, terus di mana? Di Banten ya kalau nggak salah ya. Di Banten, di Atambua, ya kan. Di Atambua di mana-mana kan udah ada uji coba. Jadi ini bagian dari itu. Sehingga apa? Yang mau saya katakan adalah bahwa saya ini dengan beliau menang ini, dan saya kira banyak di antara orang-orang dekat beliau yang menang gitu. Karena kemenangan ini sesuatu bos yang ditunggu-tunggu. Bayangin masuk final Piala Dunia 3 kali dan kalah terus, tapi lo yang keempat menang. Kira-kira kan kayak Messi jadi juara dunia kan udah diubun-ubun Pak. Dia udah final lawan mana? Dia final lawan Jerman ya. Dia final lawan Jerman kalah Pak. Sakit kan. Nah jadi, tapi kalau Messi sih begitu menang langsung agak ini sih ya. Siapa tuh kipernya tuh? Martinez. Iya dia ini itu. Kalau kita sih nggak ke situ. Kan kalahnya belum sesering Pak Prabowo Messi. Belum sesering itu. Iya. Untuk experience kalah Pak Prabowo makanya agak tinggi jam terbang ya. Nggak mudah. Nggak mudah. Dan ngebangun pasukan kayak Mas Dar gitu loh. Bayangin loh. Dia 80% ambisi hidupnya udah solve bos. Karena 80%
Pak Prabowo jadi presiden 20% Karena bertahun-tahun DLL. Iya. bos, bertahun-tahun di isi kepala kita kan bagaimana memenangkan beliau. Iya makanya itu kan akhirnya itu kan ngebangun doktrin dan semangat pasuk elang vitol itu kan. Nah, dari kita yang punya keinginan, kita transfer kan ke pasukan kita kan, bos. Pasukan di level manajernya, di level bawahnya sampai rantai-rantai kan nggak mudah juga. Nah, itu juga satu pelajaran juga. Yang tadi itu kan yang kalau bangun pasukan aja gampang Pak. Ini kan bagaimana mengindoktrinasi atau mendoktrin pasukan makin jenjangnya makin panjang ke bawah kan makin susah bos, ya kan? Nah ini dan aku banyak belajar dari Pak Prabowo itu. Ternyata tuh memang, ya kan? Memang banyak hal memang harus dikerjakan dengan sengaja gitu loh. Harus dikerjakan dengan sengaja, dengan cara, dengan metode, dengan strategi. Jadi nggak ada yang kebetulan, nggak bisa dong. Misalnya tadi PDIP atau Pak Bambang Pacul pasukannya bisa solid di Jawa Tengah misalnya, itu kan bukan atas dengan sendirinya bos. Pasti ada cara, ada desain, ada metode, ada strategi yang diterapkan sehingga bisa seperti itu kan. Saya meyakininya begitu dan saya yakin itu adanya seperti itu. Saya meyakini begitu. Masih ada pertanyaan nggak lo? Udah, ini udah indah. Mas, Pak Prabowo membalikan lagi nggak mampu titir. Oke, sampai jumpa.